Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PBL kami untuk permodelan degradasi polimer akibat weathering dan prediksi umur pakai dengan menggunakan MATLAB. Anggota kelompok kami ada Regan, ada Raisa, ada Fata, ada Levi, ada Aisyah, Rifa, Geb, Bagas, saya sendiri Raden, ada Fajri, Fahira, Samuel, Sani, Okta, dan Tias. Oke, latar belakang penelitian ini diangkat dari kenyataan bahwa material polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri. Namun, selama digunakan di lingkungan terbuka, polimer akan mengalami weathering atau pelapukan akibat paparan sinar UV, suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Proses tersebut menyebabkan sifat mekanik polimer seperti modulus tarik dan kekuatan luluh mengalami penurunan sehingga umur pakai material menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk memprediksi laju degradasi dan memperkirakan umur pakai polimer sebelum material mencapai batas kegagalan. Dalam penelitian ini digunakan MATLAB dengan model persamaan diferensial dan simulasi numerik untuk menggambarkan proses degradasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas pemanfaatan limbah polimer, khususnya PET, melalui proses depolimerisasi glikosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan katalis tertentu mampu meningkatkan konversi PET menjadi monomer BHET secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa selain memprediksi umur pakai, penelitian juga mendukung upaya daur ulang polimer yang lebih berkelanjutan. Next. Oke, benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitiannya itu. Yang pertama, bagaimana pengaruh weathering terhadap perubahan sifat mekanik polimer? Lalu yang kedua, apa perbedaan pengaruh natural weathering dan accelerated weathering terhadap laju degradasi? Yang ketiga, seberapa besar laju penurunan sifat mekanik berdasarkan data eksperimen? Yang keempat, model matematika seperti apa yang paling sesuai untuk menggambarkan degradasi polimer menggunakan MATLAB? Yang kelima, bagaimana memprediksi umur pakai polimer berdasarkan penurunan sifat mekaniknya? Yang keenam, dan bagaimana simulasi MATLAB dapat digunakan untuk menganalisis tren degradasi serta mengevaluasi kesesuaian model dengan data eksperimen. Adapun tujuan penelitian ini adalah satu, memodelkan degradasi polimer akibat weathering menggunakan MATLAB berdasarkan data eksperimen. Yang kedua, memprediksi umur pakai polimer sehingga mencapai batas toleransi sifat mekanik. Yang ketiga, membandingkan pengaruh natural weathering dan accelerated weathering terhadap degradasi polimer. Yang keempat, menampilkan visualisasi hasil simulasi berupa grafik sehingga proses degradasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya ada teori dasar polimer. Polimer itu merupakan makromolekul yang tersusun dari pengulangan unit-unit kecil yang disebut monomer. Jadi berdasarkan jenis bahan penyusunnya, plastik dibedakan menjadi beberapa kode identifikasi untuk memudahkan proses penggunaan dan daur ulang. Nah, salah satunya itu ada polyethylene terephthalate, itu PET, yang merupakan polimer termoplastik yang dimana PET disintesis melalui reaksi polimerisasi antara ethylene glycol dan asam terephthalate atau dimethyl terephthalate. Material ini memiliki kombinasi sifat mekanik yang baik, ringan, transparan, kuat, tahan terhadap bahan kimia, serta memiliki sifat penghalang yang baik terhadap gas dan uap air. Nah, terus di sini ada degradasi polimer. Jadi polimer tuh pasti ada perubahan struktur, yaitu disebut degradasi. Perubahan struktur itu bisa bersifat kimia, fisika, atau biologis yang menyebabkan penurunan kualitas material. Nah, di sini ada dua mekanisme degradasi. Yang pertama ada natural weathering, yang dimana natural weathering ini adalah degradasi polimer
akibat paparan lingkungan secara alami dalam jangka waktu lama, degradasi PET ini dipengaruhi oleh radiasi ultraviolet, perubahan suhu, kelembapan air hujan, oksigen, serta proses hidrolisis dan fotolisis. Nah, lalu ada yang kedua itu accelerated weathering, yang merupakan metode pelapukan dipercepat yang menggabungkan radiasi ultraviolet, panas, dan kelembapan untuk mensimulasikan kondisi lingkungan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi metode ini banyak digunakan untuk mengevaluasi ketahanan material terhadap paparan luar ruangan. Jadi pada penelitian makalah kami ini itu menggunakan QUV dengan radiasi ultraviolet berukuran 300 sampai 400 nanometer dan pisannya itu menggunakan lampu xenon. Baik, di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi. Yang pertama itu ada radiasi ultraviolet atau UV, yaitu adalah pada PET, paparan UV menyebabkan pemutusan rantai ester, pembentukan gugus karbonil, terus ada penurunan berat molekul, serta berkurangnya sifat mekanik seperti kekuatan, regangan luluh, dan modulus elastis. Oleh karena itu, radiasi UV banyak digunakan pada pengujian accelerated weathering menggunakan alat seperti QUV tester untuk mempercepat simulasi pemuaan material. Yang kedua ada suhu. Suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi laju degradasi PET. Peningkatan suhu meningkatkan mobilitas rantai polimer sehingga ikatan ester lebih mudah mengalami degradasi. Lalu yang ketiga ada kelembapan dan air. Air dan kelembapan dapat menyebabkan hidrolisis pada ikatan ester PET. Reaksi ini memutus rantai polimer menjadi lebih pendek sehingga material menjadi lebih rapuh. Pengaruh kelembapan semakin besar apabila disertai suhu yang tinggi. Lalu yang terakhir ada waktu paparan, yaitu semakin lama material terpapar lingkungan, semakin besar akumulasi kerusakan yang terjadi. Paparan jangka panjang menyebabkan penurunan berat molekul, perubahan warna atau yellowing, lalu meningkatkan kekasaran permukaan dan penurunan sifat mekanik. Oke, selanjutnya ada penurunan sifat mekanik dari kuat tarik atau tensile strength. Jadi, uji tarik merupakan metode untuk mengukur sifat mekanik material dengan memberikan beban tarik hingga spesimen mengalami deformasi atau putus. Pengujian ini digunakan untuk menentukan kemampuan material dalam menahan gaya tarik serta memperoleh parameter mekanik seperti regangan luluh, yield stress, dan modulus elastis. Yang pertama ada regangan luluh atau yield stress. Yield stress adalah tegangan minimum yang menyebabkan material mulai mengalami deformasi permanen. Di bawah nilai ini, material masih berada pada daerah elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Ketika tegangan lebih yield stress, material memasuki daerah plastis dan mengalami deformasi permanen. Nilai yield stress dipengaruhi oleh karakteristik material dan metode pengujian. Yang kedua, modulus elastis. Modulus elastis merupakan ukuran kekakuan material yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah elastis. Nilainya diperoleh dari kemiringan bagian linear kurva, tegangan-regangan hasil uji tarik. Semakin tinggi nilai modulus elastis, semakin besar kemampuan material mempertahankan bentuknya terhadap deformasi elastis. Selanjutnya ada kriteria kegagalan dan batas umur pakai dari PET. Kegagalan terjadi ketika PET tidak lagi mampu menjalankan fungsi mekanisnya maupun fungsionalnya. Ditandai dengan penurunan kuat tarik, penurunan modulus elastis, deformasi permanen seperti retak atau patah, perubahan sifat fisik seperti penguningan dan penurunan transparansi, meningkatnya permeabilitas terhadap gas dan uap air. Itu biasanya terjadi pada aplikasi kemasan. Di sini ada metode. Nah, jadi di dalam jurnal yang kami bahas di sini terdapat 3 metode yang terdapat apa sih? Ulang. Jadi di dalam jurnal ini terdapat 3 metode yang kami gunakan untuk mengukur laju degradasi dari weathering maupun accelerate. Jadi yang pertama ada hidrolisis. Jadi metode hidrolisis itu adalah metode untuk memprediksi laju kerusakan rantai polimer akibat interaksi dengan molekul udara, sehingga memutus ikatan ester yang mengakibatkan penurunan berat molekul rata-rata.
Nah, jadi di metode hidrolisis ini terdapat pembentukan gugus ujung karboksil sebagai akibat dari hidrolisis PET. Nah, jadi akibat dari pembentukan gugus ujung karboksil ini menyebabkan penurunan sifat mekanik seperti berat molekul yang semakin rendah dan juga ketahanan material semakin berkurang. Terus kemudian di sini ada metode fotolitik. Nah, kalau metode fotolitik itu merupakan pemodelan yang digunakan untuk memprediksi laju kerusakan rantai polimer akibat paparan radiasi foton, khususnya sinar ultraviolet seperti UVA dan UVB. Nah, untuk metode fotolitik ini dia tuh menggunakan mekanisme Norrish melalui 2 tahap. Nah, untuk di tahap pertama dia menggunakan konsep homolisis di mana ikatan kimia ester dan cincin aromatik akan bereaksi dan diputus secara homolitik. Nah, kemudian mereka akan menghasilkan 2 radikal bebas yang tidak stabil, yaitu radikal karbonil dan radikal alkil. Nah, radikal-radikal ini sangat reaktif sehingga dapat memicu reaksi kontinu sekunder dan menghasilkan gugus ujung aryl radikal dan aldehid. Nah, serta emisi gas seperti karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya untuk mekanisme Norrish tipe 2, di sini menggunakan konsep intramolekuler di mana dia tidak menghasilkan efek hasil samping, namun nanti akan membentuk gugus ujung asam karboksilat dan vinil melalui perantara siklik 6 anggota. Nah, hasil akhirnya nanti akan menghasilkan produk gas volatil seperti karbon dioksida dan karbon monoksida yang dapat dijadikan indikator dalam laju degradasi. Nah, kemudian juga di sini ada metode dipercepat atau pelapukan yang ditambahkan katalis. Nah, di sini tuh pakai QUV dan QSUN. Nah, di sini tuh teknik ini merupakan penggabungan dari radiasi UV, panas, dan kelembapan yang menjadi inisiator utama di lingkungan alami dalam proses degradasi polimer. Nah, adapun beberapa hasil yang didapat seperti adanya penurunan kekuatan yang lebih cepat dibandingkan metode hidrolisis atau fotolitik, di mana dalam waktu yang sama dia dapat mengalami penurunan kekuatan benturan hingga 90%. Kemudian juga ada penurunan berat molekuler akibat kristalinitas yang menurun juga seiring dengan berjalannya waktu paparan. Kemudian juga ada perubahan warna yang seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu yellowing atau warna dari material berubah menjadi kuning akibat adanya gugus ujung COH dan OH serta alkena. Kemudian ada juga pembentukan kabut akibat dari efek hamburan cahaya pada indeks perubahan material. Dan yang terakhir adalah penurunan sifat mekanik akibat penurunan kristalinitas yang menyebabkan kekuatan maksimum dari regangan putus sehingga menyebabkan material menjadi lebih rapuh. Nah, kemudian untuk pemodelan matematis yang kami pakai di sini ada persamaan Arrhenius dan ada satu. Nah, kalau untuk persamaan Arrhenius ini nggak kita langsung pakai di dalam perhitungan kami, tapi berpengaruh terhadap penentuan umur pakai material di dalam jurnal. Nah, kemudian untuk aplikasi sendiri di dalam persamaan Arrhenius ini di dalam jurnal itu untuk memperkirakan umur pakai dari material PET yaitu film amorf, botol, dan juga film kristal. Nah, selanjutnya untuk pemodelan matematis dari kinetika orde 1, nah kita menggunakan ini di dalam perumusan MATLAB untuk menentukan laju degradasi material. Kemudian untuk membandingkan laju degradasi mana yang lebih cepat. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, degradasi PET diasumsikan terjadi melalui 2 mekanisme utama, yaitu hidrolisis dan fotodegradasi atau fotolitik. Yang kedua, pada metode hidrolisis, air diasumsikan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga pemutusan ikatan ester pada PET dapat berlangsung tanpa dipengaruhi keterbatasan reaktan. Yang ketiga, pada metode fotolitik, intensitas paparan radiasi ultraviolet atau UV diasumsikan seragam selama proses degradasi sehingga laju fotodegradasinya itu hanya dipengaruhi oleh waktu paparannya. Yang keempat, nilai energi aktivasi atau EA dan faktor frekuensi atau A pada persamaan Arrhenius diasumsikan tetap selama proses pemodelan. Yang kelima, data hasil
Weathering itu diasumsikan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku degradasi material pada kondisi penggunaan normal melalui pendekatan persamaan Arrhenius. Yang keenam, ada model matematis yang diasumsikan mampu menggambarkan kecenderungan degradasi material sehingga hasil simulasinya itu dapat digunakan untuk memperkirakan umur pakai polimer tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam permodelan dari MATLAB-nya. Tapi sebelum itu, pada kesempatan hari ini, kami menjelaskan bahwa memodelkan degradasi sifat mekanik polimer ini akibat weathering atau pelapukan lingkungan. Tujuannya untuk melihat bagaimana sifat mekanik material berubah seiring dengan waktu yang ada. Kemudian data yang kami digunakan tersebut untuk memprediksi umur pakai material menggunakan MATLAB. Untuk weatheringnya sendiri ada dua jenis pengujian. Yang pertama ada natural weathering, di mana yang natural weathering ini material yang diletakkan di lingkungan sebenarnya, kemudian dia membutuhkan waktu pengujian yang lama. Dan yang kedua adalah accelerated weathering, di mana material diuji di laboratorium menggunakan alat UV dan suhu yang tinggi, bertujuan mempercepat proses degradasi sehingga hasil lebih cepat diperoleh. Kita masuk ke dalam permodelan data MATLAB-nya. Seperti yang ada di layar, kita lihat data pertama, T1 yield natural. Nah, pada T1 yield natural ini, variabel T1 merupakan waktu pemaparan atau jam. Sedangkan yield natural adalah nilai yield stress setelah material mengalami natural weathering. Misalnya 0 jam, 100 jam, 200 jam, dan seterusnya. Artinya material diuji berkala hingga 2000 jam. Kita masuk ke data yang kedua. Di data yang kedua ini ada tensil natural. Data kedua menunjukkan perubahan elastis atau tensil modulus selama natural weathering tadi, di mana semakin kecil nilainya berarti material semakin kehilangan kekakuannya. Dari data yang ketiga, T3 yield accelerate, data ketiga menunjukkan yield stressnya pada accelerate weathering, di mana data ini nantinya dibandingkan dengan natural weathering. Oke, dari kode tersebut, misal plot dalam kurung T1, yield natural, dapat dijelaskan bahwa perintah plot digunakan untuk membuat grafik hubungan antara waktu pemaparan tadi dan yield stressnya. Kemudian X label memberikan nama sumbu pada waktu pemaparan, Y label memberikan nama sumbu Y yaitu yield stressnya, kemudian title untuk merujuk kepada judul grafiknya, dan grid on untuk menampilkan garis bantu agar grafik dapat mudah dibaca. Untuk grafik kedua menunjukkan perubahan elastis modulus terhadap waktu. Jika nilainya menurun, berarti material menjadi lebih lunak atau kehilangan kekakuannya. Untuk grafik ketiga menunjukkan perubahan yield stress pada accelerate weathering sehingga dapat dibandingkan dengan natural weathering. Untuk yang pertama, maaf saya lupa menjelaskan bahwa itu menunjukkan perubahan yield stress terhadap waktu pada natural weathering. Dari grafik dapat diamati apakah material tersebut luluh, menurun, atau tetap stabil selama proses pelapukannya. Ya, pada hasil dan pembahasan ini masih ada di proses selanjutnya. Belum selesai pada grafik 2 dan ketiga, masih ada di MATLAB komputasi slide 45 selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian skrip selanjutnya. Yang pertama itu ada skrip pada nomor 45, di mana itu persen tampilan data dalam bentuk tabel. Fungsinya itu hanya sebagian penjelasan bahwa bagian berikut akan membuat tabel. Nah, selanjutnya ada skrip pada nomor 48 dan 49. Di situ tuh dia akan membuat tabel antara natural weathering dan yield stress, di mana itu T1-nya adalah data waktu pemaparan atau exposure time,
Dan yield naturalnya adalah data yield stress hasil pengujian natural weathering. Nah, terus di sini ada variable names-nya itu memberikan nama kolom tabel yaitu exposure underscore time dan yield underscore stress. Di sini ada script pada nomor 50. Dia itu tujuannya itu untuk membuat tabel natural weathering. Lanjut ada script pada bagian nomor 52 dan 53 itu dia akan menampilkan isi tabelnya. Lanjut di bagian nomor 54 dan nomor 55 dia akan membuat tabel accelerate weathering dan yield stress, di mana bagian ini membuat tabel yang berisi waktu pemaparan atau T2. Terus ada nilai tensil modulusnya atau tensil underscore natural. Terus ada kolom tabel diberi nama dengan exposure underscore time dan tensil underscore modulus. Lanjut di sini ada script pada bagian nomor 56 dan 57, dia itu akan menampilkan tabel accelerate weathering, di mana bagian ini membuat tabel yang berisi waktu pemaparan atau T3. Terus ada data yield stress pada accelerate weathering atau yield underscore ACC. Terakhir di sini ada script pada bagian nomor 60 dan 61. Di sini tuh dia akan memasukkan data accelerate weathering dan tensil modulus. Bagian ini mendefinisikan dua buah vektor antara T sama dengan pemaparan dalam kurun waktu jam. Terus ada P-nya itu nilai tensil modulus pada setiap waktu pemaparan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk membuat grafik atau tabel serta analisis lebih lanjut. Setelah kita buat script MATLAB-nya, yaitu didapatkan hasil grafiknya. Nah, grafik ini menampilkan hubungan antara waktu paparan di sumbu X dengan yield stress dalam MPA di sumbu Y. Pada awal pengujian, yaitu di 0 jam, yield stress sebesar 62,5 MPa. Nilai ini naik turun sedikit menjadi 64 MPa di 100 jam, lalu turun ke 63 MPa di 300 sampai 400 jam. Setelah 720 jam, yield stress naik signifikan ke 69 MPa dan mencapai puncaknya di 70 MPa di 200 jam. Secara keseluruhan, yield stress cenderung meningkat sekitar 7,5 MPa atau 12% di awal sampai akhir. Peningkatan ini menunjukkan material jadi lebih kaku, tapi ada polimer yang kena weathering. Kekakuan juga berarti material jadi lebih rapuh karena proses fotoksidasi. Penurunan kecil di 300 sampai 400 jam dan 1080 jam bukan titik kegagalan, karena setelah itu nilainya naik lagi. Untuk menentukan kegagalan butuh data lain seperti tensile strength atau retakan. Setelah grafik MATLAB juga menampilkan data dalam tabel di command window agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya itu adalah grafik menunjukkan hubungan antara waktu paparan dengan elastis modulus dalam MPa. Pada awal pengujian di 0 jam, elastis modulus sebesar 810 MPa. Nilainya turun ke 770 MPa di 100 jam, lalu naik lagi ke 810 MPa di 200 jam. Dan mencapai nilai tertingginya yaitu 800 MPa di 200 jam. Secara keseluruhan, elastis modulus mengalami fluktuasi, yaitu naik turunnya grafik, tapi cenderung meningkat sekitar 80 MPa atau 9,9%. Peningkatan ini menunjukkan material jadi lebih kaku saat ditarik. Namun pada polimer yang mengalami weathering, kekakuan juga bisa berarti material itu jadi lebih rapuh karena terjadinya fotoksidasi lagi. Lalu penurunan di 100 jam dan 1080 jam bukan titik kegagalan, karena setelah itu nilainya naik lagi sampai 890 MPa. Lalu selain grafik, MATLAB juga menampilkan data table di command window. Nilai terendah yaitu 770 MPa di 100 jam dan nilai tertinggi yaitu di 890 MPa di 200 jam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari pemodelan sifat mekanik polimer akibat accelerate weathering pada yield stress. Untuk grafiknya, material dimulai dari kekuatan 62,5 MPa, lalu sempat terjadi kenaikan ke puncak di 74 MPa pada 200 jam pertama. Namun setelah itu terjadi penurunan drastis pada jam ke 720. Yield stress menyentuh angka 0 menandakan kegagalan struktur awal. Pada tabel juga mengonfirmasi kegagalan tersebut. Terlihat fluktuasi di jam ke 1080
tapi material secara teknis sudah tidak mampu lagi menahan beban deformasi permanen setelah melewati fase 700 jam pertama. Jadi, selanjutnya, pada polimer akibat accelerate weathering pada elastic modulus, berbeda dengan kekuatan lulus sebelumnya, justru menunjukkan tren pengerasan. Jadi pada titik tertinggi dicapai pada titik 920 MPa pada paparan 720 jam. Meskipun nilainya naik, tapi indikasi materialnya menjadi semakin kaku. Dan pada tabel terjadi fluktuasi modulus, dimulai dari 810 MPa sempat turun ke 790 MPa, lalu melonjak drastis hingga puncaknya di 920 MPa. Akhirnya pengamatan ada di 2000 jam. Nilai modulus tetap berada di level tinggi. Namun secara kimia, fenomena ini disebut fotooksidasi. Paparan energi UV memutus rantai polimer atau chain scission. Rantai yang putus ini bisa bergabung kembali membentuk struktur yang lebih rapat namun tidak fleksibel. Jadi penting juga untuk diingat, material yang lebih kaku atau modulus yang tinggi bukan berarti lebih baik. Dan pada polimer ini juga seringkali berarti material menjadi getas atau brittle. Jadi penentuan kegagalan tidak bisa hanya dilihat dari satu parameter. Meskipun modulusnya tinggi, hilangnya nilai yield stress pada jam-jam akhir itu juga membuktikan bahwa material telah kehilangan durabilitas secara fungsional. Selanjutnya ini adalah script MATLAB yang kami gunakan untuk memodelkan perubahan elastik modulus selama proses natural weathering. Jadi data yang dimasukkan itu berupa nilai elastik modulus awal sebesar 810 megapascal dengan nilai akhir 890 megapascal dan waktu weatheringnya selama 2000 jam. Selanjutnya MATLAB menghitung konstanta laju perubahan menggunakan model eksponensial, lalu kemudian menghasilkan grafik perubahan elastik modulus terhadap waktu. Next. Jadi ini merupakan hasil pemodelan yang diperoleh menggunakan MATLAB. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai konstanta laju perubahannya sebesar 4,709 kali 10 pangkat minus 5 per jam. Pada grafik, garis biru ini menunjukkan hasil pemodelan perubahan elastik modulus terhadap waktu. Sedangkan titik merahnya itu menunjukkan data awal dan juga data akhir. Terlihat bahwa nilai elastik modulus meningkat dari 810 megapascal menjadi 890 megapascal selama proses natural weathering selama 2000 jam. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan itu dapat menggambarkan perubahan elastik modulus berdasarkan data yang telah dimasukkan. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan program MATLAB yang digunakan untuk memodelkan perubahan Yancey stress akibat proses natural weathering. Program dimulai dengan memasukkan data Y-in stress awal setelah WI string. Dan waktu pengujiannya selanjutnya MATLAB menghitung konstanta laju perubahan atau nilai K. Kemudian memprediksi perubahan Y-in stress berdasarkan waktu weathering. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga memudahkan analisis dan perbandingan dengan data hasil pengujian. Yang selanjutnya, pemodelan perubahan Yancey stress menggunakan MATLAB. Hasil perhitungan menunjukkan nilai konstanta laju perubahan sebesar 6,483891 dikali 10 pangkat minus 5 per jam. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perubahan Yancey stress selama proses natural terjadi secara bertahap. Oke, jadi di script MATLAB ini itu membahas tentang permodelan perubahan natural weathering modulus elastis pada accelerate weathering dengan MATLAB, di mana tujuannya itu mengukur kecepatan perubahan sifat mekanik, yield stress, and modulus elastis, campuran PET atau PC akibat natural dan accelerate weathering. Asumsi menggunakan pendekatan satu orde sederhana terhadap waktu paparan.
di mana PO itu yaitu di 810 megapascal dan PT di 875 megapascal dan waktunya itu di 2000 jam. Nah, di script 11 itu menghitung konstanta laju perubahan K dengan persamaan nilai K ln PT per PO per T dan juga menghasilkan grafik modulus. Lalu selanjutnya itu permodelan modulus elastis menggunakan persamaan nilai prediksi model P di mana P sama dengan PT PO kali eksponen KT yang dimana dari 8 sampai 27 visualisasi grafik kurva model penandaan data eksperimental awal dan akhir. Boleh di next. Lalu didapati hasil grafik di mana pada di 810 megapascal kenaikan suhu hingga 2000 jam naik ke dalam 875 megapascal, di mana hasil akhir konstanta diperoleh dari Common Windows itu di 3,859 kali 10 pangkat 5 jam minus 1. Grafik menunjukkan kurva pertumbuhan modulus elastis secara bertahap dari 810 megapascal hingga tepat mencapai 875 megapascal pada jam ke-2000. Jadi berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, semuanya dapat disimpulkan bahwa proses weathering berpengaruh terhadap sifat mekanik polimer karena menyebabkan penurunan nilai yield stress, elastic modulus, tensile strength, dan regangan putus akibat degradasi pada struktur material. Laju degradasi pada accelerated weathering berlangsung lebih cepat dibandingkan natural weathering karena material mengalami paparan sinar UV, suhu, dan kelembapan yang lebih tinggi dalam kondisi yang terkontrol. Perubahan sifat mekanik tersebut dapat dimodelkan menggunakan MATLAB sehingga memudahkan visualisasi data, analisis laju degradasi, dan prediksi umur pakai material berdasarkan batas penurunan sifat mekaniknya. Selain itu, hasil kajian pada proses depolimerisasi PET dengan metode glikolisis menunjukkan bahwa jenis katalis yang digunakan memengaruhi efisiensi reaksi, di mana katalis TBD MSA menghasilkan konversi BHT sehingga 100%, sedangkan katalis DBU memberikan waktu reaksi yang lebih cepat dengan konversi di atas 95%. Dengan demikian, penggunaan MATLAB tidak hanya membantu menganalisis degradasi polimer akibat weathering, tetapi juga mendukung evaluasi proses daur ulang PET dan pengembangan material yang lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan.